Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan soal tryout OSN, Olimpiade Sains Nasional tingkat SD bidang matematika, yang mana soal-soal ini kemarin keluar pada saat uji coba pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Nah, video ini saya buat satu hari sebelum pelaksanaan babak penyisian OSN tahun ini 2022, sehingga mungkin apabila pembahasan ini masih kurang lengkap, silahkan sambil berkunjung di channel lain yang mungkin pembahasannya lebih lengkap. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Diketahui dua buah bilangan pecahan yang jumlahnya 3/12 dan selisih kedua bilangan tersebut adalah 1/10. Bilangan terbesar dari kedua bilangan tersebut adalah apakah A 5/40, B 7/40, D 9/40, ataukah D 3/40. Oke, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya tidak ketinggalan materi yang lain di video-video berikutnya. Oke, kita selesaikan. Jadi, kalau ada soal jenis seperti ini, yang mana dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sekian, dan kalau dikurangkan hasilnya sekian, kita misalkan kedua buah bilangan itu sebagai dua buah huruf yang berbeda. Di sini, saya misalkan sebagai A dan B, dengan A adalah bilangan yang lebih besar atau yang terbesar. Nah, kita tulis bahwa A ditambah B itu nilainya adalah 3/12, kemudian A dikurangi B itu nilainya adalah 1/10. Jika seperti ini, langsung saja kita eliminasi dengan cara menghilangkan salah satu. Akan tetapi di sini, karena yang ditanyakan adalah bilangan terbesar, sedangkan yang kita anggap sebagai bilangan terbesar adalah A, maka di sini jangan kita hilangkan A-nya, tetapi kita hilangkan B-nya. Nah, bagaimana mengeliminasinya agar yang hilang adalah B bukan A? Maka dengan cara jangan dikurang ya, tetapi ditambah. Ya, kita eliminasi positif, kita tambahkan seperti ini karena B ditambah negatif B itu adalah 0 sehingga B-nya hilang. Lalu yang lainnya A ditambah A itu sama dengan 2A, kemudian 3/12 jika ditambah dengan 1/10 ini berapa? Ya, ingat kembali penjumlahan pecahan ya, disamakan dulu penyebutnya, ini ada 12, ini 10, maka kita samakan menjadi penyebut 60, yang ini 15/60, yang ini menjadi 6/60. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya ya, yaitu 21/60. Kalau 2A sama dengan 21/60, berarti A-nya berapa? Ya, tentu saja 21/60 ini dibagi 2. Atau pembagian pecahan, awas diingat kembali, 21/60 dikali 1/2, karena ini 2/1 ya, dibalik menjadi 1/2. Lalu hasilnya adalah 21/120, atau kalau masing-masing dibagi 3, itu hasilnya adalah 7/40 ya, tentu saja 7/40 ini adalah hasilnya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal yang lain. 22 batang korek api memiliki ukuran yang sama, yaitu 3 cm, akan disusun sehingga membentuk persegi panjang. Luas maksimum persegi panjang yang mungkin adalah apakah A 282 cm persegi, B 270 cm persegi, C 252 cm persegi, ataukah D 216 cm persegi. Oke, perlu kalian tahu bahwa sebuah persegi panjang apabila kelilingnya sudah ditentukan, agar luasnya itu mencapai luas yang maksimal atau maksimum, itu panjang dan lebarnya itu harus sama. Padahal 22 batang korek api ini apabila dibagi 4, ini hasilnya adalah 5,5. Sedangkan di sini tidak ada keterangan bahwa semua batang korek api ini boleh dipotong-potong. Ini tidak ada keterangan seperti itu, sehingga yang maksimal maka penyusunan batang korek api itu hanya bisa seperti ini, yaitu panjangnya 6 batang korek api dan lebarnya 5 batang korek api. Itu adalah maksimal, karena tidak bisa kita buat 5,5 dikali 5,5 ya, karena di sini tidak ada keterangan bahwa batang korek api itu boleh dipotong atau tidak. Nah, ukuran P-nya atau panjangnya itu berarti kan 6 kali 3 cm ya, karena setiap batang korek api itu panjangnya 3 cm, sehingga sama dengan 18 cm itu adalah panjangnya. Lebarnya dengan cara yang sama, L sama dengan 5 kali 3 cm, karena ini ada 5 batang dan masing-masing ukurannya 3 cm, yaitu sama dengan 15 cm.
Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, sehingga sama dengan 18 cm dikali 15 cm, hasilnya adalah 270 cm persegi. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang lain. Andika mencampurkan 1 liter jus jeruk murni, 1 liter jus sirsak murni, dan 1 liter air. Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut ke Sarah. Selanjutnya, Andika menambahkan lagi sisanya dengan setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni. Berapa persen jus jeruk murni yang dimiliki oleh Andika sekarang? Apakah A 40, B 41,57, C 33,33, atau D 30%? Jadi, mula-mula yang harus kita tahu bahwa volume campuran yang mula-mula ya sebelum diberikan ke Sarah itu ada campuran mula-mula, yaitu yang terdiri dari 1 liter jus jeruk, 1 liter jus sirsak, dan 1 liter air. Berarti mula-mula itu volumenya adalah 1 liter ditambah 1 liter ditambah 1 liter itu sama dengan 3 liter ya. Tentu saja ini terdiri dari jus jeruk, jus sirsak, dan air ya, masing-masing 1 liter. Nah, volume setelah diberikan kepada Sarah itu berarti 3 liter ini dikurangi setengahnya ya. 3 liter dikurangi 1,5 liter, yaitu sama dengan 1,5 liter. Nah, anggaplah campuran ketiganya ini sama rata, sehingga apabila tadinya 3 liter dikurangi 1,5 liter, tinggal 1,5 liter. Karena ini tercampur rata, maka bisa dikatakan bahwa 1,5 liter yang tersisa ini terdiri dari masing-masing setengah liter jus jeruk murni, setengah liter jus sirsak murni, dan setengah liter air. Nah, ternyata yang tersisa ini ditambah lagi oleh Andika, yaitu sebanyak setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni. Artinya ditambah volume 1 liter lagi. Ya, volume setelah ditambah itu 1,5 liter ditambah 1 liter ya. 1 liter ini adalah setengah air dan yang setengah liter lagi jus jeruk murni, yaitu menjadi 2,5 liter itu totalnya. Nah, 2,5 liter ini pembagiannya bagaimana? Tentu yang bertambah adalah jus jeruk murni dan air, sedangkan jus sirsaknya itu tidak bertambah karena di sini hanya ditambah setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni, sehingga 2,5 liter ini terdiri dari 1 liter jus jeruk, setengah liter jus sirsak, dan 1 liter air. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen jus jeruk murni yang dimiliki oleh Andika sekarang, ya berarti 1 dari 2,5 itu berapa persen ya. Persentase jus jeruk itu adalah 1 dari 2,5 dikali 100%, yaitu hasilnya adalah 40%. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan lagi ke soal yang lain. Angka satuan dari hasil operasi berikut adalah 1 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 kali 5 ditambah titik-titik sampai dengan 1 kali 3 kali 5 kali titik-titik sampai 2021. Yang ditanyakan hanya angka satuannya ya, yaitu apakah A1, B4, C5, atau D9. Oke, kita selesaikan ya. Jadi, hasil penjumlahan ini kita tulis lagi bahwa yang ditanyakan hanyalah angka satuannya. Nah, di sini adalah angka pertama ini adalah 1, ini 1 kali 3 ini adalah 3. Awas yang ini, 1 kali 3 kali 5 itu adalah 15 ya. Berarti angka satuannya adalah 5. Ingat, yang dikalikan di sini hanya bilangan ganjil semua ya. Setelah 1 kali 3, kemudian 135, kemudian kalau dilanjutkan ini 1357 dan seterusnya. Ini selalu bilangan ganjil. Dan mulai dari suku yang ketiga itu selalu ada angka 5-nya. Ingat kembali bahwa semua bilangan ganjil apabila dikalikan dengan angka 5 itu sudah pasti menghasilkan angka satuan 5 ya. Karena kalau bilangan genap dikalikan dengan 5 pasti menghasilkan angka satuan 0. Nah, di sini angkanya ganjil semua, polanya selalu seperti itu. 13, 135, 1357, 13579, dan seterusnya semuanya selalu ganjil. Sehingga mulai dari pola yang ketiga dan seterusnya ini selalu angka satuannya adalah 5. Termasuk pola yang terakhir ini, 1 kali 3 kali 5 kali titik-titik sampai 2021 ini, angka terakhirnya juga 5. Berarti total dari penjumlahan ini angka satuannya adalah 1 ditambah 3 ditambah, awas ya, ditambah berapa? Kita harus cari tahu dulu mulai dari 135, 1357 dan seterusnya sampai ini itu ada berapa suku?
apakah genap atau ganjil. Jika ini jumlahnya genap, maka 5-nya sampai berapa kali kalau jumlahnya genap itu pasti menghasilkan angka belakang 0. Tetapi jika ini ternyata jumlahnya ganjil, itu pasti di jumlah hasil angka satuannya adalah 5. Nah, kita cek dulu, mulai dari 5 sampai dengan 2021, ini ada berapa suku? Ini selalu ganjil terus ya, sehingga mulai dari 5 sampai 2021 ini ada berapa suku totalnya. Perhatikan bilangan terakhirnya saja ya. Ini adalah bilangan terakhirnya 5, setelah itu pasti bilangan terakhirnya 7, setelah itu 9, setelah itu 11, dan seterusnya akan membentuk pola seperti ini ya. 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya sampai yang terakhir 2021. Nah, masalahnya dari 5 sampai 2021 dengan selisih 222 terus seperti ini ada berapa suku? Nah, cara mencari banyaknya suku itu adalah dengan cara suku yang terakhir dikurangi suku pertama, kemudian dibagi dari selisihnya atau bedanya, kemudian ditambah 1. Sehingga ini menjadi 2021 kurangi 5 dibagi 2, karena selisihnya 2 ya kan, lalu ditambah dengan 1. Itulah banyak sukunya. Atau kalau kita hitung 2016 bagi 2 ditambah 1 sama dengan 1008 ditambah 1, yaitu sama dengan 1009. Jadi mulai dari 135 sampai suku yang terakhir ini ada sebanyak 1009 suku. Artinya ini ada sebanyak suku yang ganjil. Kalau ganjil 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya itu sebanyak ganjil, itu sudah pasti angka satuannya adalah 5. Sehingga 1 ditambah 3 ditambah 5, yaitu sama dengan 9. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Soal terakhir ya di video ini. Banyaknya bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 102 yang kuadratnya dibagi dengan 8 bersisa 4 adalah titik-titik. Apakah A20, B22, D24 atau D26? Oke ya, kita selesaikan. Perlu kalian tahu bahwa bilangan jika dibagi 8 bersisa 4 itu sudah pasti bilangan itu genap. Kenapa? Karena kalau bilangan ganjil dibagi 8 itu paling sisa 1, sisa 3, sisa 5, atau sisa 7. Kalau ini bersisa 4 sudah dipastikan bahwa bilangan yang dimaksud adalah bilangan genap. Nah, masalahnya apakah semua bilangan genap itu pasti kalau dibagi 8 itu bersisa 4? Kita akan uji mulai dari bilangan genap terkecil dikuadratkan lalu dibagi 8 ya. Kita mulai dari 2 kuadrat bagi 8, 4 kuadrat bagi 8, 6 kuadrat dibagi 8, dan seterusnya. Karena yang diminta di sini yang kuadratnya dibagi dengan 8 bersisa 4. Coba kita cek. Ternyata 2 pangkat 2 dibagi 8 itu sama dengan 4 bagi 8 ya. 4 bagi 8 itu ternyata hasilnya adalah 0 dan sisa 4. 16 dibagi 8 itu ternyata hasilnya 2 dan tidak sisa. 6 kuadrat dibagi 8 berarti 36 dibagi 8 itu ternyata hasilnya adalah 4 dan sisa 4. Perhatikan ternyata untuk bilangan yang bukan kelipatan 4, 2 ini kan bukan kelipatan 4 ya, 6 juga bukan kelipatan 4 ya. Yang bukan kelipatan 4 ternyata menghasilkan sisa 4, sedangkan yang kelipatan 4 itu ternyata tidak sisa. Dengan kata lain, yang kita butuhkan adalah bilangan mulai dari 1 sampai 102 ini yang genap dan bukan kelipatan 4. Nah, kita perlu tahu dulu semua bilangan yang genap mulai dari angka 1 sampai 102 itu berapa? Ya, dimulai dari 2, 4, 6 sampai 102 itu sendiri ya. Tentu semuanya ada 51 bilangan genap. Tapi itu masih campuran ya, ada yang kelipatan 4, ada yang bukan. Nah, bilangan yang genap kelipatan 4 mulai dari 1 sampai 102 itu dimulai dari 4 sampai 100 ya. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya sampai 100. Totalnya ada berapa? Ya 100 bagi 4 ya sama dengan 25. Padahal tadi yang kita butuhkan adalah bilangan genap yang bukan kelipatan 4. Berarti ada berapa? Ya ini ya 51 dikurangi 25 yaitu hasilnya adalah 26. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya, cukup mudah ya untuk yang ini. Semoga bermanfaat ya, walaupun mungkin saya belum sempat membahas semuanya. Semoga tetap bermanfaat, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Oke, silahkan dukung selalu channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe, agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.